Oke, baik teman-teman, gimana kabarnya? Kami berharap teman-teman baik-baik saja dan kita akan melanjutkan perjumpaan kita untuk mata kuliah aljabar linier elementer. Oke, baik. Pertemuan ini kita akan membahas tentang koordinat relatif. Kalau kita punya S, himpunan vektor yang merupakan suatu basis untuk ruang vektor V, dan ada vektor V di mana dia kombinasi linier dari V1 sampai Vn. Ini adalah ekspresi atau representasi suatu vektor V dalam basis S. Jadi V ini dia merupakan representasi vektor yang mempunyai basis V1 sampai Vn. Maka koefisien dari kombinasi linier itu C1 sampai Cn, kalau kita tulis sebagai himpunan terurut, dia akan disebut sebagai vektor koordinat V relatif terhadap S. Jadi koordinat relatif itu adalah koefisien dari kombinasi linier V terhadap himpunan vektor basis S tadi, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Pada soal 1B kita diminta untuk menentukan vektor V dalam dimensi 3, ruang dimensi 3 yang vektor koordinat relatifnya terhadap S adalah 1, 1, 1. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mencari ini ya. Kalau koordinat relatifnya 1, 1, 1, berapakah vektor V-nya? Nah, ini kita lihat di nomor 1B, basisnya adalah 1, 0, 0, 2, 2, 0, dan 3, 3, 3. Nah, untuk mencari V, mudah saja, nanti kita tinggal mengkombinasi linierkan ketiga basis ini, basis dengan tadi 1, 1, 1. Jadi 1 kali 1, 0, 0 ditambah 1 kali 2, 2, 0 ditambah 1 kali 3, 3, 3. Ya, baik. Nah, kita tulis ulang tadi vektor basisnya 1, 0, 0, 2, 2, 0 dan 3, 3, 3 gitu ya. Nah, kita mau nyari vektor V-nya yang koordinat relatifnya adalah 1, 1, 1. 1, 1, 1. Sehingga kita tinggal 1 kali, ini basisnya 1, 0, 0 ditambah 1 kali 2, 2, 0 ditambah 1 kali 3, 3, 3. Sehingga menjadi sehingga menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3, ini 0 ditambah ini 1 kali 2, 2 ditambah 1 kali 3, 3, 1 kali 0, 0 ditambah 1 kali 0, 0 ditambah 1 kali 3, 3. Sehingga menjadi 6, 5, 3. Nah, inilah vektor V-nya tadi. Vektor V ini mempunyai koordinat relatif 1, 1, 1 terhadap basis S ini tadi. Basisnya adalah 1, 1, 0, 0, 2, 2, 0, dan 3, 3, 3. Ini contoh untuk mencari V-nya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mencari koordinat relatif ini. Koordinat relatif ya. Kalau kita diberikan koordinat V dan diberikan basis, bagaimana mencari koordinat relatifnya? Baik, kita lanjut ke bagaimana mencari koordinat relatif kalau kita mempunyai vektor V dan basis. Sebagai contoh, pada R2 kita mempunyai basis itu 1, 0 dan 0, 1. Ini basis standarnya gitu ya.
Nah, bagaimana kita kalau mempunyai 3,2, koordinat 3,2, makna terhadap basis ini? Ya. Kalau kita gambarkan, ini di R2 X, Y, gitu ya. Ini basis standarnya 1, 0, ini 0, 1, begitu. Nah, kita punya 3,2. Artinya apa 3,2? 3,2 itu artinya adalah 3 kali 1,0 ditambah 2 kali 0,1. Jadi ini 3,2. Sebenarnya 3,2 ini adalah vektor relatif titik 3,2 terhadap basis standar ini. Nah, kita lihat ini 3,2 di sini. 3,2. Jadi 3 kali basis standar 1,0 ditambah 2 kali basis standar 0,1. 3,2. Bagaimana kalau kita punya basisnya nggak standar, gitu ya? Kita berikan basis tetapi nggak standar, tetap di R2. Nanti teman-teman bisa membuktikan 1,0 dan 0,2. Ini basis namun tidak standar, gitu ya. Nah, kita mau mencari 3,2 lagi. 3,2 ini vektor V-nya. Yang akan kita cari adalah koordinat relatifnya terhadap S ini. Terhadap S. Ya, kita cari. Jadi 3,2 itu sama dengan C1 kali 1,0 ditambah C2 0,2. Yang ruas kiri tetap 3,2, yang ruas kanan C1 ditambah 0,0 ditambah 2C2. Yang ini jadi C1, 2C2. 3,2. Sehingga diperoleh C1 itu 3, C2-nya adalah 1. Sehingga C1, C2 3,1 ini adalah koordinat relatif 3,2 terhadap S. 3,1 ini relatif, koordinat relatif bagi 3,2 terhadap basis kita yang bukan standar. Nah, kita akan cek kembali ke definisinya tadi ya teman-teman, koordinat relatif. Jadi koordinat relatif tadi C1 C2 karena ini di ruang dimensi 2 itu ya. Jadi 3,1 C1 ini C2 itu relatif untuk 3,2 terhadap 1, 0 dan 0,2. Tadi sesuai dengan definisi koordinat relatif bahwa dia adalah himpunan terurut C1, C2 sampai Cn dari koefisien kombinasi linear V1 Vm untuk V. Ya. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke bagian contoh berikutnya. Bagaimana kalau suatu polinomial itu kita pandang sebagai suatu vektor. Nah, maka kita akan menentukan koordinat vektor P relatif terhadap basis S, di mana S itu himpunan P1 sampai P3 pada polinomial derajat 2. Ya, diketahui bahwa P-nya itu 2 min X plus X kuadrat. Kemudian P1, P2, P3 yang merupakan basis, himpunan basis tadi 1 plus X kuadrat dan
X plus X kuadrat. Nah, kita akan mencari koefisien kombinasi linier P ini terhadap P1 sampai P3. Oke, kita tulis dulu. P-nya, Px itu adalah 2 dikurangi X plus X kuadrat. Basisnya P1 itu adalah 1 plus X. Nah, P2-nya apa tadi? Ya, betul. 1 plus X kuadrat. Nah, kemudian P3 ya, X plus X kuadrat. Nah, sekarang kita mau mencari kombinasi linier P ini terhadap P1 sampai P3 ya. Sehingga Px itu C1 P1X ditambah C2 P2X ditambah C3 P3X. Sehingga ini C1 kali 1 plus X ditambah C2 kali 1 plus X kuadrat ditambah C3 kali 1 kali X plus X kuadrat. Ruas kirinya adalah 2 min X plus X kuadrat. Sehingga yang sini ruas kanan adalah muncul C1 plus C2. Ini koefisiennya, konstantanya. Ditambah yang koefisien untuk X berarti di sini C1, di sini plus C3 X ditambah koefisien untuk X kuadrat ini C2 plus C3 X kuadrat. Ruas kirinya 2 min X plus X kuadrat. Sehingga kita memperoleh persamaan ini C1 plus C2 sama dengan 2, C1 plus C3 sama dengan min 1, C2 plus C3 sama dengan 1. Nah, kita memperoleh sistem persamaan linier 3 variabel. Kalau persamaan 1 dan 2 ini kita kurangkan, ruas kirinya C1 plus C2 dikurangi C1 plus C3, kita memperoleh C2 min C3 sama dengan ruas kanannya 2 dikurangi min 1, 3. Kita gabungkan dengan persamaan ketiga, C2 plus C3 sama dengan 1. Kalau kita jumlahkan, kita peroleh 2C2 sama dengan 4, C2 sama dengan 2. Kalau C2 sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan 1, maka C1-nya plus 2 sama dengan 2, berarti C1-nya 0. Dan kita masukkan hasil C1 ke persamaan kedua, 0 ditambah C3 sama dengan min 1, berarti C3-nya min 1. Kita sudah memperoleh C1 sampai C3, 0, 2, min 1. Nah, inilah yang disebut dengan koordinat relatif Px tadi, Px terhadap S. Demikian. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kelas aljabar linear elementer. Sebelumnya sudah dibahas terkait dengan koordinat relatif dari suatu vektor terhadap basis. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas beberapa teorema yang terkait dengan vektor atau terkait dengan basis, yaitu yang pertama kita kaitkan dengan konsep bebas linear dan kombinasi linear. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di depan ini ada 4 teorema yang bisa teman-teman perhatikan. Oke, kita akan coba lihat untuk bagian pertama atau teorema yang pertama. Teorema yang pertama menyatakan bahwa himpunan berhingga vektor yang memuat vektor 0 pastilah tidak bebas linear atau pasti bergantung linear. Oke,
Kemudian yang kedua, himpunan vektor dikatakan bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor di dalam himpunan tersebut yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Sementara bagian ketiga dan bagian keempat ini merupakan akibat dari teorema yang kedua. Oke, jadi yang nomor 3 ini, himpunan vektor yang tak bebas linear atau yang bergantung linear paling tidak memuat satu vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor lainnya di dalam himpunan tersebut. Oke, jadi nomor 3 ini merupakan, ya kalau kita lihat di sini adalah kontraposisinya dari bagian yang kedua. Sementara sifat yang terakhir, sebuah himpunan vektor yang dikatakan bebas linear apabila tidak memuat satupun vektor yang merupakan hasil kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada dalam himpunan tersebut. Oke, jadi yang nomor 4 ini merupakan turunan dari nomor 2. Oke, jadi sehingga kita akan mencoba untuk membahas pembuktian dari dua teorema yang pertama. Oke, kita akan lihat buktinya. Oke, baik. Sekarang kita beralih ke bagian contoh berikutnya. Bagaimana kalau suatu polinomial itu kita pandang sebagai suatu vektor. Nah, maka kita akan menentukan koordinat vektor P relatif terhadap basis S, di mana S itu himpunan P1 sampai P3 pada polinomial derajat 2. Ya, diketahui bahwa P-nya itu 2 min X plus X kuadrat. Kemudian P1, P2, P3 yang merupakan basis, himpunan basis tadi 1 plus X, 1 plus X kuadrat, dan X plus X kuadrat. Nah, kita akan mencari koefisien kombinasi linear P ini terhadap P1 sampai P3. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kelas aljabar linear elementer. Sebelumnya sudah dibahas terkait dengan koordinat relatif dari suatu vektor terhadap basis. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas beberapa teorema yang terkait dengan vektor atau terkait dengan basis, yaitu yang pertama kita kaitkan dengan konsep bebas linear dan kombinasi linear. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di depan ini ada 4 teorema yang bisa teman-teman perhatikan. Oke, kita akan coba lihat untuk bagian pertama atau teorema yang pertama. Teorema yang pertama menyatakan bahwa himpunan berhingga vektor yang memuat vektor 0 pastilah tidak bebas linear atau pasti bergantung linear. Oke. Kemudian yang kedua, himpunan vektor dikatakan bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor di dalam himpunan tersebut yang merupakan kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Sementara bagian ketiga dan bagian keempat ini merupakan akibat dari teorema yang kedua. Oke, jadi yang nomor 3 ini, himpunan vektor yang tak bebas linear atau yang bergantung linear paling tidak memuat satu vektor yang merupakan kombinasi linear dari vektor lainnya di dalam himpunan tersebut. Oke, jadi nomor 3 ini merupakan, ya kalau kita lihat di sini adalah kontraposisinya dari bagian yang kedua. Sementara sifat yang terakhir, sebuah himpunan vektor yang dikatakan bebas linear apabila tidak memuat satupun vektor yang merupakan hasil kombinasi linear dari vektor-vektor yang ada dalam himpunan tersebut. Oke, jadi yang nomor 4 ini merupakan turunan dari nomor 2. Oke, jadi sehingga kita akan mencoba untuk membahas pembuktian dari dua teorema yang pertama. Oke, kita akan lihat buktinya. Teman-teman, kita akan lihat bukti dari teorema yang pertama, yaitu suatu himpunan berhingga yang memuat vektor 0 pastilah tidak bebas linear, ya. Jadi kita bisa buat vektor yang berhingga, jadi himpunan yang berhingga S misalkan isinya adalah vektor V1, V2 dan seterusnya sampai Vn, dan dalam teoremanya dinyatakan himpunan yang ini memuat vektor 0. Oke, saya tambahkan vektor 0 di situ. Jadi ini adalah
himpunan yang berhingga. Jadi di sini anggotanya sebanyak n+1. Jadi memuat vektor 0. Ya, kita akan perlihatkan bahwa himpunan S ini adalah himpunan yang tidak bebas linear. Jadi tidak bebas linear. Bagaimana cara memperlihatkannya? Ya, cara memperlihatkannya kita bentuk kombinasi linear dari V1 Vn sampai dengan 0 ini, dan jumlahannya merupakan vektor 0. Ya, kita akan tunjukkan paling tidak ada satu konstanta atau satu koefisien yang tidak bernilai 0. Oke, kita bisa coba. Ya, misalkan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 ditambah dan seterusnya sampai Cn Vn, kemudian ditambah dengan Cn+1 vektor 0, ini sama dengan vektor 0. Ya, kita akan memperlihatkan paling tidak ada satu C di sini yang tidak bernilai 0. Ya, kalau dia semuanya bernilai 0, maka akan menjadi himpunan yang bebas linear. Oke, dengan kasus yang paling ekstrim ini kita bisa andaikan. Oke, ini kita bisa andaikan C1 sama dengan C2 sama dengan dan seterusnya sampai dengan Cn ini 0. Oke, kalau ini 0, maka penuhi di sini kita bisa dapatkan apa? Ya, kita bisa dapatkan bahwa 0 V1 ditambah 0 V2 ditambah 0 Vn ditambah Cn 1 sama dengan 0. Oke, kita bisa lihat di sini. Ya, Cn+1. Ya, berapapun Cn+1 ini pasti akan memenuhi persamaan ini. Oke, ini hasilnya adalah vektor 0, ini hasilnya adalah vektor 0 dan seterusnya ditambah dengan vektor 0 ditambah dengan Cn+1 0 sama dengan vektor 0. Oke, ini hasilnya 0 semua dan ini hasilnya adalah Cn+1 0. Ya, ini kita bisa tahu bahwa berapapun nilai Cn+1 nya, Cn+1 sama dengan K. Ini anggota real, ini pasti akan memenuhi, ya, pasti akan memenuhi Cn+1 0. Oke, jadi terdapat Cn+1 nya ini yang tidak sama dengan 0, sehingga ya kesamaan ini menjadi vektor 0. Oke, kita sudah bisa memperlihatkan paling tidak ada satu di antara C1, C2, Cn sampai dengan Cn+1 yang bernilai tidak 0. Oke, dalam hal ini kita bisa dapatkan ini yang bernilai tidak 0, ya, sehingga apa? Sehingga kita sudah bisa membuktikan bahwa himpunan S yang anggotanya V1, V2 sampai Vn dan vektor 0 ini merupakan vektor atau himpunan yang tidak bebas linear. Oke, itu untuk nomor 1. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk membuktikan teorema yang kedua, yaitu himpunan vektor dikatakan bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor dalam himpunan tersebut yang dapat dinyatakan dalam kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Oke, kita bisa misalkan S ini adalah vektor atau himpunan vektor yang anggotanya V1, V2 sampai dan seterusnya sampai dengan Vn. Ya, ini adalah himpunan S. Ya, jadi kita akan menunjukkan bahwa S ini bebas linear jika dan hanya jika tidak ada satupun vektor dari V1 sampai dengan Vn yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Kita akan coba membuktikan ini dengan menggunakan kontradiksi, sehingga kita akan mulai mengandaikan, andaikan ada vektor dalam S yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear
Jadi kita mengandaikan ada vektor ya, ada vektor dalam S yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Vektor yang mana itu? Ya, tidak masalah vektor yang manapun. Jadi misalkan VI ini anggota S, yang VI ini nanti yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain di dalam S. Sehingga VI dalam S ini kita bisa dapatkan VI ini bisa kita nyatakan dalam kombinasi linear K1 V1 ditambah K2 V2 dan seterusnya ditambah KI min 1 VI min 1 ditambah KI plus 1 VI plus 1 dan seterusnya sampai KN VN. Jadi ini adalah kombinasi linear dari vektor VI yang ada di dalam S. Jadi kita sudah bisa menyatakan vektor VI ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya yang ada di dalam S. Bisa diperhatikan yang di sini tidak ada suku yang memuat vektor VI. Jadi dari vektor-vektor selain vektor VI. Tentu saja kombinasi linear ini karena VI di sini adalah vektor tak nol, sekali lagi vektor tak nol. Kalau dia vektor nol berarti vektor S ini bukan merupakan himpunan yang bebas linear dari teorema yang pertama tadi. Sehingga apa? Ya, sehingga paling tidak di sini ada K ada ada koefisien dari masing-masing vektor yang ada di sini, paling tidak ada yang tidak nol. Oke, lalu apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Ya, kita akan gunakan ketentuan atau kita akan gunakan hipotesisnya yang diketahui adalah S ini adalah himpunan yang bebas linear. Artinya apa? Artinya adalah ketika kondisi ini S ini adalah bebas linear. Artinya adalah bahwa artinya ini ketika ini C2 V2 dan seterusnya Cn Vn ini sama dengan 0, ya ini berakibat C1 sama dengan C2 sama dengan seterusnya sama dengan 0. Artinya semua koefisien dari bernilai 0. Oke, dari sini kita bisa gantikan posisi ataupun VI. Dari sini kita tahu bahwa ada salah satu vektor dari sini adalah vektor VI, sehingga bentuk ini kita bisa gantikan dengan bentuk yang di atasnya. Oke, jadi bisa kita dapatkan apa? Bisa kita dapatkan bahwa C1 V1 ditambah dengan C2 V2. Di sini pasti ada CI VI ditambah dengan seterusnya Cn Vn. Oke. Ini sama dengan vektor 0. Oke, VI ini ya, VI yang di sini kita gunakan ke situ. Oke, sehingga kita dapatkan apa? Bentuknya cukup panjang. C2 V2 ditambah dan seterusnya ditambah CI dikalikan dengan K1 V1 ditambah saya perpendek saja ditambah dengan KN Vn seperti itu ditambah dengan Cn Vn 0. Dengan memperhatikan kembali posisi di sini ada V1, maka kita kumpulkan dengan V1, maka di sini akan jadi C1 ditambah dengan CI K1. Ini V1 ditambah dengan C2 juga demikian, C2 ditambah dengan CI K2 V2, sampai dan seterusnya sampai dengan saya dapatkan Cn ditambah dengan CI Kn. Ya, bisa diperhatikan tadi bahwa salah satu di antara paling tidak ada satu K yang di sini tidak bernilai 0, sehingga ini bisa kita perhatikan bahwa paling tidak di sini ada satu bentuk K yang tidak bernilai 0. Yang artinya apa? Ya, artinya adalah ya paling tidak ada, ya saya sebut saja sebagai CJ ditambah CI KJ yang tidak sama dengan 0.
Kalau demikian artinya apa? Artinya adalah bahwa di sini paling tidak ada satu koefisien dari CJ di sini yang tidak bernilai 0. Ya, kalau tidak bernilai 0 sementara hasil penjumlahannya bernilai 0, maka artinya adalah bahwa bentuk ini adalah bukan merupakan bentuk yang atau bukan merupakan himpunan yang bebas linear. Ya, sementara diketahui S ini adalah himpunan yang bebas linear, sementara kita dapatkan S adalah himpunan yang tidak bebas linear, itu artinya terjadi kontradiksi, sehingga sekali lagi pengandaian kita ini tidak benar. Ya, sehingga kita tidak bisa mengandaikan bahwa ada vektor dalam S yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Oleh karena itu kesimpulannya adalah bahwa tidak ada vektor di dalam S yang bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lainnya. Oke, demikian pembuktian untuk teorema yang kedua.